Terima kasih. Yang pertama, bahwa dalam Islam ini ada yang namanya tawasul. Salah satu di antara bentuk tawasul itu adalah dengan amal soleh. Misalnya dengan sodakoh. Maka kita boleh pada saat bersodakoh itu dimaksudkan untuk bertawasul. Masih ingat dalam Riyadhus Shalihin itu ada 3 orang yang terjebak dalam gua, yang mereka kemudian berdoa, ya Allah, dulu saya belum pernah membayarkan gaji karyawan saya yang sudah pergi, kemudian gajinya itu dijadikan ternak domba sampai kemudian menjadi satu lembah. Berpuluh tahun kemudian dia datang, maka diberikan semuanya. Maka ya Allah, jika aku ikhlas karenamu di dalam bersedekah ini, maka keluarkan aku dari gua ini. Maka berarti kesimpulannya boleh kalau kita bersedekah sebagai bentuk tawasul. Maka bersedekah agar sakitnya sembuh, boleh. Bersedekah agar diterima jadi pegawai negeri sipil, boleh apa enggak? Boleh. Ini doa, boleh. Yang tidak boleh itu kalau dipahami secara transaksional. Kalau saya sedekah pasti jadi. Kalau saya sedekah 1 juta, saya dapat 10 juta. Yang namanya doa itu hak prerogatif Allah untuk mengabulkan, untuk menunda, atau bahkan doa tersebut belum layak untuk dikabulkan karena terhalang. Misalnya apa terhalangnya? Sesuatu yang haram. Makanannya masih haram, pakaiannya masih haram misalnya kan. Atau misalnya nanti dikabulkan dalam bentuk lain, dihindarkan dari mara bahaya, itu hak Allah. Tetapi dalam konteks kita berdoa dengan wasilah amal soleh, contohnya amal soleh itu adalah sedekah, itu boleh. Tidak masalah kalau kita mau bertawasul dengan amal soleh dari sedekah. Misalnya lagi sakit, tidak sembuh-sembuh, lalu kemudian kita masukkan uang ke dalam kotak. Ya Allah, kalau saya ini ikhlas karenamu, sembuhkan sakit saya ya Allah. Jadi boleh. Jadi tawasul itu prinsipnya adalah meminta pahala dari sedekah tersebut cash di dunia. Jadi prinsip tawasul dengan amal soleh itu minta dari pahala amal soleh itu diberikan cash di dunia. Maka yang semacam ini sebaiknya tidak sering-sering. Karena Al-Quran mengatakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada di antara mereka yang berdoa, ya Allah berikan kepada kami di dunia. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak dapat jatah di akhirat. Ya Allah, sedekah saya mana pahalanya? Loh kan sudah diminta di dunia toh, diminta jadi PNS, diminta sakitnya sembuh, loh kok masih nagih lagi di akhirat? Sedekahnya sudah diminta, pahalanya di dunia. Maka wa malahu fil akhirati min kholak, tidak dapat jatah, tidak dapat bagian lagi pahalanya di akhirat karena sudah diminta di dunia. Ya Allah, jika sedekah saya ini ikhlas karenamu, jodohkan saya dengan perempuan yang cantik lagi solihah misalnya. Lah kok kemudian nuntut, ya Allah pahala saya sedekah saya dulu, lo kan sudah minta istri kan, sudah dikasih. Jadi mestinya doanya Al-Quran mengajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan minta dunia saja, mintalah akhirat, minta surga, minta dijauhkan dari api neraka, minta kebaikan akhirat. Maka mestinya ketika kita sedekah, ya Allah sembuhkan sakit saya, ampuni dosa saya, masukkan ke surga. Nah, itu mintanya komplit. Itu yang benar tawasul dengan amal soleh, tidak hanya sekedar meminta dunia. Berapa banyak orang yang bersedekah mintanya dunia. Saya dulu pernah jadi pengurus pondok yatim. Itu mayoritas yang datang bersedekah itu mintanya dunia. Ada yang minta IPK tinggi, ada yang minta bisnisnya lancar, ada yang minta hubungannya harmonis. Seingat saya belum pernah ada yang datang itu bersedekah ya Allah, atau kemudian mengatakan tolong doakan biar dosa saya diampuni. Orang tahu krungu. 2 tahun loh saya di pondok yatim, orang tahu krungu. Saya minta ini nitip sedekah biar dosa saya diampuni, orang tahu krungu. Ya. Semuanya mintanya dunia. Maka yang benar adalah ketika kita bertawasul itu Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lengkapi doanya. Silahkan minta dunia, minta akhirat, minta dijauhkan dari api neraka. Ya Allah, dengan sedekah ini saya mohon kepadamu, berikan kelancaran rezeki saya, ampuni dosa saya, masukkan saya ke dalam surga. Jadi komplit mintanya. Tidak cuma minta dunia, karena kalau mintanya dunia saja, wa malahu fil akhirati min kholaq, tidak dapat jatah lagi nanti di akhirat. Nah, jadi kesimpulannya berapa? Boleh kalau mau seperti itu, tapi tidak dipahami secara transaksional. Artinya Allah berhak untuk mengabulkan, menunda, mewujudkan dalam bentuk yang lain, atau bahkan doa tersebut dianggap terhalang dan tidak dikabulkan. Itu hak Allah. Jangan sampai kemudian kecewa, ya Allah, aku sudah sedekah, kenapa rezekiku begini-begini aja? Malah kufur kepada Allah. Jadi justru malah kufur kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik.